Nabi Muhammad. Yang terhormat Kepala UPTD SDN Pelataran, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pelataran dan anak-anakku sekalian SDN Pelataran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah. Sholawat serta salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Cara kedua, pemaparan tentang diseminasi pemahaman dan implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Johari Effendi, SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Pelataran, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pendidikan UPTD SD Pelataran. Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara aksi nyata saya, di mana saya mendapat tugas dalam materi saya untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.4, dan ini saya implementasikan di sekolah saya untuk rekan-rekan saya. Di sini nanti saya akan membahas masalah budaya positif di sekolah. Sebelum memasuki materi, saya coba akan memperkenalkan dulu Bapak Ibu. Ini adalah yang tengah. Yang tengah adalah saya sendiri, Johari Effendi, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Kemudian yang foto di kanan ini, beliau adalah fasilitator saya, namanya Indah Sulami. Beliau orang Blitar. Beliau yang mendampingi saya mulai awal dibuka sampai detik ini. Beliau tetap mendampingi saya sebagai fasilitator untuk CGP angkatan 9 antara Kabupaten Bangkalan dengan Blitar. Kemudian sebelah kiri saya, beliau adalah Ibu Wadia SPD. Beliau adalah guru SDN Lacing 2 Kecamatan Karosraya. Dia sebagai pengajar praktik, dia yang mendampingi saya dan membimbing saya dan yang mengarahkan saya juga. Begitu perkenalan saya dan ibu-ibu di depan ini. Saya akan lanjut. Di sini adalah tema yang akan saya bahas pada pagi hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas. Sebelum lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya, termasuk saya. Namun hal ini adalah bagi saya itu hal baru. Baru itu intinya hanya dalam kalimatnya saja, namun pelaksanaan itu secara otomatis dari dulu Bapak Ibu sudah lakukan, yaitu budaya positif melalui keyakinan kelas. Nanti akan saya kupas tuntas lebih panjang, ya. Budaya positif itu salah satu contohnya yang sering kita lakukan di dalam kelas atau di luar kelas, yaitu kebiasaan baik yang sudah kita lakukan. Contohnya melakukan jabat tangan sebelum masuk kelas dengan cara berbaris. Itu salah satu contoh budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukannya, namun dalam materi ini dan materi ini juga saya dapatkan pada saat guru penggerak. Sebenarnya hanya kata-katanya saja, namun apa yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah termasuk di dalam seperti ini. Ya,
Di sini ada 3 kata kunci, ya. Ada 3 kata kunci pembahasan materi saya untuk pagi hari ini, yaitu diseminasi, budaya positif, kemudian keyakinan kelas. Diseminasi itu apa? Takutnya nanti teman-teman bertanya, apa yang dilakukan oleh Pak Johari? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi kepada masyarakat. Salah satu contoh yang sekarang saya lakukan ini adalah penyampaian. Apa saja yang disampaikan berupa berita atau hal lain. Ya, kalau ini materi yang saya dapat di TGP, kemudian saya sampaikan, informasikan di sekolah ini. Kemudian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan apa saja? Nilai-nilai kebajikan yang pernah dilakukan. Ya, Ibu, boleh. Maaf, yang pernah saya lakukan di kelas nilai-nilai kebajikan antara lain itu membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maida sudah memberikan contoh, dan hal itu sering sudah kita lakukan, ya. Hal positif atau kebajikan yang sudah dilakukan yaitu berdoa sebelum dan sesudah kita mengakhiri pembelajaran pada saat mau pulang. Itu juga hal contoh yang sudah pernah kita lakukan dan sering, bahkan tiap hari ini merupakan bahkan suatu kewajiban bagi kita, ya. Nanti akan banyak budaya-budaya positif lainnya. Mungkin ada yang ingin memberi contoh lainnya, Bapak Ibu guru? Ya, boleh. Ini. Terima kasih. Sebagai kepala sekolah, kita mengadakan sebuah kesepakatan untuk mengadakan kegiatan pada hari jadi Bangkalan untuk melakukan berkunjung ke makam pendiri Kerajaan Arusmaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salah satu contoh kemarin juga dilakukan oleh sekolah kita bersama-sama kelas 1 sampai kelas 6, juga Bapak Ibu guru juga kepala sekolah, Bapak juga menyampaikan tadi budaya positif yang dilakukan yaitu dengan cara bernapak tilas, napak tilas ke makam para raja-raja Islam Madura Barat, khususnya yang ada bersebelahan dengan sekolah kita, yang sudah kemarin kita lakukan. Itu juga salah satu contoh budaya positif untuk mempertahankan keberadaan budaya lokal yang sudah turun-temurun, ya, dilakukan. Boleh. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama di kelas. Nah, Bapak Ibu guru, di sini keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Contohnya di kelas 6, saya dengan murid saya melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dilakukan secara bersama-sama. Intinya bagaimana kita mengarahkan anak didik kita, mau seperti apa kelas kita, mau seperti apa sekolah kita. Seperti hal ini yang sudah dilakukan oleh anak-anak kelas 6, yang sudah kita lakukan bersama dan sudah dijabarkan di sini. Ini salah satu bentuk contoh keyakinan kelas yang diharapkan oleh anak didik saya kelas 6, ya. Salah satunya pada poin 1 yaitu datang tepat waktu. Jadi keinginan anak kelas 6 itu datang tepat waktu. Tepat waktu berarti sebelum bel masuk anak-anak sudah ada di sekolah. Itu. Kemudian ada yang menuliskan juga berpakaian rapi. Nah, berpakaian rapi sudah tentu juga termasuk ada di peraturan sekolah. Ini kawan kelas 6. Kemudian juga berbicara sopan. Nah, ini berbicara sopan, ya, termasuk juga keyakinan kelas yang sudah dituliskan. Kemudian ada juga saling menyayangi.
Baiklah, untuk materi lebih lanjut, Bapak Ibu akan saya kasih contoh sebuah video. Mohon disimak. Dalam video ini mengandung pembelajaran yang sangat berharga sekali. Ini adalah bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga Anda memberikan like pada video ini. Apakah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang ramah anak? Apakah siswa kita sangat antusias belajar di kelas? Apakah pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif? Sebagai guru, pertanyaan tadi perlu kita refleksikan setiap hari. Bagaimanapun siswa yang ceria, lingkungan sekolah yang nyaman, dan suasana kelas yang menyenangkan adalah impian kita semua. Sayangnya semakin banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah. Banyak pula yang selama ini telah diberi sanksi namun tetap melakukan pelanggaran. Jika hal ini tidak segera diatasi, justru akan semakin mempengaruhi siswa lainnya melakukan pelanggaran serupa. Misalnya pelanggaran sering terlambat datang ke sekolah, tidak mau melakukan tugas piket kebersihan kelas, tidak menghargai guru, tidak mengerjakan tugas, membuang sampah sembarangan, serta membuli teman-temannya. Untuk mengatasi budaya negatif tersebut, maka perlu kerja keras guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Agar berhasil, budaya positif dapat dibangun dan disepakati berdasarkan keyakinan-keyakinan oleh warga sekolah. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Siswa pun demikian, mereka perlu memahami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif. Upaya yang pertama adalah menyusun kesepakatan kelas, yang kedua mempraktikkan segitiga restitusi, serta yang ketiga melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan. 1. Membuat kesepakatan kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan di awal tahun pelajaran. Langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menanyakan ide atau gagasan tentang kelas impian dari siswa. Untuk mencapai kelas impian, guru dapat memberikan kesempatan siswa terlibat dalam pengaturan kelas siswa. Peserta didik diberikan pertanyaan bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan. Kemudian siswa menjawab seperti menjaga kebersihan kelas, bekerja sama tidak membuang sampah sembarangan, saling menghormati, dan tidak membuat kegaduhan. Selain itu, guru dapat mengarahkan siswa agar berdiskusi untuk menentukan kesepakatan kelas. Diskusi dipimpin oleh ketua kelas. Salah satu siswa diminta untuk menuliskan hasil kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Poster kesepakatan kelas yang sudah disepakati dapat dipajang di dinding sehingga mudah dilihat kembali untuk mengingatkan semua warga kelas sebagai budaya positif yang wajib dilaksanakan. Agar kesepakatan tersebut dapat terus berjalan, guru dan siswa perlu melakukan refleksi. Pada pertemuan di kelas, guru mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas agar suasana. Di sisi lain, setiap murid juga harus bisa saling mengingatkan agar semua anggota kelas melaksanakan hal yang sudah disepakati bersama. 2. Praktik segitiga restitusi. Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terhadap kesepakatan kelas. Adapun tahapan yang dilakukan oleh guru saat praktik segitiga restitusi meliputi koordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan guru BK. Memanggil secara pribadi siswa yang melakukan pelanggaran, dan berdiskusi dengan siswa yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan peran guru sebagai teman, pemantau, maupun media. Kegiatan ini dilakukan saat ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Sebagai contoh, untuk kasus siswa yang menyisir rambutnya dengan warna pirang. Cara pendekatan yang dilakukan guru yaitu menggali motivasi intrinsik dari siswa dengan menggunakan peran kontrol guru sebagai media. Siswa tersebut didorong untuk mau mengubah warna rambutnya seperti semula yaitu hitam. Dan untuk menebus kesalahan siswa tersebut dapat melakukan hukuman budaya positif secara ikhlas yaitu membuang sampah ke penampungan akhir. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 3. Kegiatan pembiasaan dan keteladanan.
Ada berbagai kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan agar menjadi budaya positif di sekolah. Sebagai contoh yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Sabtu. Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, kepala sekolah, guru, maupun karyawan. Guru perlu senantiasa memberikan keteladanan agar kegiatan pembiasaan berjalan lancar. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari pengalaman membangun budaya positif. Pertama, dalam membangun budaya positif perlu disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga sekolah. Selanjutnya, melalui praktik restitusi diharapkan siswa dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Upaya penanaman budaya positif di sekolah akan lebih diterima oleh siswa jika melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan agar memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, keteladanan dari guru akan sangat menentukan suksesnya membangun budaya positif di sekolah. Penting untuk menyadari bahwa membangun budaya positif memerlukan kolaborasi dan keterlibatan semua warga sekolah. Keyakinan bersama perlu disepakati dan lebih efektif dalam memotivasi siswa daripada sekadar mengikuti aturan. Membangun budaya positif melibatkan beberapa upaya, seperti membuat kesepakatan kelas di awal tahun, mengadopsi praktik segitiga restitusi sebagai respons terhadap pelanggaran, dan melaksanakan kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Kesepakatan kelas dapat membantu siswa merumuskan harapan bersama dan mengambil tanggung jawab atas lingkungan belajar mereka. Praktik segitiga restitusi adalah pendekatan untuk menangani pelanggaran dengan memahami motivasi siswa dan mendorong perubahan positif. Kegiatan pembiasaan dan keteladanan, seperti kerja bakti dan keteladanan guru, juga berperan dalam membentuk budaya positif di sekolah. Dalam rangka membangun budaya positif, penting untuk mengakui bahwa melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan kesepakatan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Selain itu, peran guru sebagai contoh dan pemimpin sangat penting dalam membentuk budaya yang diinginkan. Secara keseluruhan, membangun budaya positif di sekolah memerlukan kerja keras, kolaborasi, dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai bersama. Dengan melibatkan semua warga sekolah dan mengambil tindakan yang konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan optimal siswa. Terima kasih telah menonton video belajar era digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Selanjutnya, bagaimanakah penerapan disiplin positif di sekolah kita? Apakah sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif secara maksimal? Dengan menonton paparan materi dari video itu, kita mungkin sudah punya gambaran tentang bagaimana kondisi sekolah kita. Jadi dengan materi video tadi, kita sudah punya angan-angan atau punya gambaran selama ini apa yang kita lakukan berdasarkan video itu, apakah sudah maksimal atau belum. Tentunya setiap kegiatan itu pasti ada kekurangan, namun dari itu seiring berjalannya waktu, seiring pengetahuan yang kita dapatkan, otomatis akan menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan sesuatu akan yang lebih baik atau bahkan sempurna. Begitu. Mulai dari diri sendiri. Untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah, kita harus mulai dari diri sendiri, yaitu kita. Saya sebagai guru, bagaimana saya menciptakan suasana budaya positif untuk murid saya kalau saya tidak bisa memberikan contoh yang baik. Jadi proses pelaksanaannya itu bagaimana seorang guru bisa memberikan contoh kepada muridnya. Jadi secara otomatis nanti murid akan bisa mengikuti dengan baik. Ya walaupun tidak sesempurna mungkin, tapi bagaimana seorang guru memberikan contoh yang terbaik untuk murid. Mungkin salah satunya di depan ini pada banner ini saya memang ambil foto. Menurut saya paling bagus. Ya.
tadi teman-teman juga tanya, kenapa fotonya Pak ambil yang itu? Ini saya jelaskan ya. Memang sengaja saya ambil foto itu karena menurut saya itu foto yang paling manis dan paling cakep menurut saya. Ya, ini salah satu contoh penerapan budaya positif yang saya lakukan. Ya, ini salah satu contoh budaya positif yang sudah secara otomatis dan memang saya lakukan tiap hari. Yaitu saya menerapkan 3S: senyum, salam, sapa. Salah satu contoh yang sering saya lakukan adalah senyum. Karena dengan senyum, apapun seberat apapun yang masalah yang saya alami, tidak mungkin saya tambahkan kepada murid. Ya, paling tidak dengan senyuman, otomatis suasana kelas itu akan lain suasananya. Ya, jadi kalau saya keluar di rumah tidak mungkin di sekolah saya harus di depan anak-anak menunjukkan muka yang luar. Ya. Senyum, salam, sapa. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan. Saya hanya menjabarkan ini. Tadi kan ada yang tanya, kenapa fotonya kok ambil yang ini? Ini adalah penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Senyum, salam, dan sapa. Itu sudah saya lakukan mulai dari diri saya. Jadi bagaimana mengimplementasikan kepada murid? Paling tidak kita harus memberikan contoh bagaimana supaya murid itu bisa meniru atau mengikuti jejak kita. Ya, paling tidak contoh kedua, saya paling tidak suka rambut panjang seperti ini. Mohon maaf, saya buka dulu peci. Memang saya terapkan kepada murid saya. Dari dulu saya memang tidak suka rambut panjang. Karena kenapa? Kalau rambut panjang, satu, susah untuk ngaturnya. Yang kedua, perlu biaya banyak, harus minyak yang seperti itu. Dengan rambut pendek kelihatan sudah rapi, gampang sisirnya, apalagi kelihatannya itu kayak seperti apa ya, fresh, ya kayak gimana gitu. Ya itu salah satu contoh yang saya lakukan. Memang murid saya dilarang untuk rambut yang acak-acakan. Panjang tapi rapi dalam arti tidak melebihi sampai ke telinga. Saya paling tidak suka kalau murid saya itu saya melihat rambutnya acak-acakan, apalagi tidak semangat seperti itu. Dan ini salah satu contoh budaya positif yang sudah saya lakukan mulai dari diri saya sendiri. Ya, foto selanjutnya yaitu apakah dengan ini sudah cukup Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Menurut Bapak Ibu apakah sudah cukup? Foto yang pertama yaitu budaya positif yang biasa dilakukan sebelum masuk kelas. Anak berbaris di depan kelas, kemudian sebelum masuk kelas mereka berjabat tangan. Ini salah satu contoh budaya positif yang sudah dilakukan. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukannya sebelum masuk kelas. Murid-murid sudah di depan kelas berbaris, kemudian berjabat tangan kepada gurunya. Yang kedua, foto yang kedua ini saya ambil waktu itu latihan bersama. Jadi pada saat murid melakukan kegiatan atau latihan, otomatis kita harus bisa mendampinginya. Ya, ini salah satu contoh bagaimana kita menuntun murid kita, mendampingi murid kita, bukan kita kasih materi lalu tinggalkan. Ya, seperti ini bagaimana supaya murid itu seakan-akan kita selalu memang harus ada untuk murid. Ya, dari dua foto ini yang saya ambil, masih banyak yang lainnya loh itu ya. Sekarang kita akan kupas materi makna disiplin positif dan nilai kebajikan universal, perubahan paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ini perumpamannya adalah Bapak Ibu guru dengan temannya. Sobat kelas, saya cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga buat Anda. Contohnya, kamu paling suka apa? Tulis di kertas itu. Anggap ini sudah berharga, ya sudah saya genggam seperti itu.
Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Seperti ini ya. Ini benda yang paling berharga menurut saya. Ya, jadi saya pegang, saya genggam. Seperti ini. Kemudian yang kedua, teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk dengan cara membujuk, mengancam, kemudian menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kebelantangan Anda. Ini seperti ini. Jadi saya punya sesuatu hal yang sangat berharga. Kemudian ada teman saya yang berkeinginan untuk memilikinya. Dia pakai segala cara untuk mendapatkannya dengan cara merayu, menghardik, dan lain sebagainya. Sekarang apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk benda yang sangat berharga itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pernyataan tentang materi ini, boleh? Monggo yang mau memberikan pernyataan. Selanjutnya, otomatis sesuatu hal yang sangat berharga pada diri kita akan mempertahankan sekuat tenaga, ya, akan mempertahankan dengan sekuat tenaga. Namanya juga sudah berangkat otomatis. Apa yang kita punya, apa yang kita senangi, secara otomatis kita akan mempertahankannya karena itu merupakan hak milik kita. Kemudian apa yang terjadi? Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Menurut William, ini yang pertama, kita tidak bisa memaksa murid, ya, tidak bisa memaksakan kehendaknya, katanya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap anak didik itu bermacam-macam, ya. Di sini pada teori William yang pertama, guru tidak bisa memaksa. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi pada kurikulum secara merdeka ini kita lebih luas untuk memberikan kesempatan kepada anak didik. Kalau pada zaman saya dulu mungkin apa yang dikatakan guru A kita harus ikut A. Jadi kalau sekarang kurikulum sudah beda. Namun bukan berarti kita memberi kebebasan bebas dalam arti tidak terkontrol, harus juga ada batas-batasnya. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, itu yang kedua. Kemudian ilusi kontrol selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, contohnya mungkin juga kita sudah lakukan kepada murid kita di saat murid melakukan kesalahan dengan cara ditekan supaya dia merasa bersalah. Apakah itu baik? Nanti juga akan kita kupas selanjutnya. Menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka.
Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, di sini murid kita berikan suatu seakan-akan tekanan dengan merasa bersalah. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan tertutup. Nah, di sini yang sering mungkin Bapak Ibu guru terima pada dulu, ya, kalau murid dulu apa yang dikatakan guru A itu harus ikut A. Jadi karena memang beda dengan guru dulu dengan yang sekarang, ya. Pentingnya memilih kontrol dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Salah satu contohnya kita membuat keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas itu kita akan menjadi sebuah kesepakatan, ya. Nah, setelah kesepakatan itu akan lebih ringkas dan mudah dipahami oleh anak didik kita, sehingga kalau sudah menjadi kesepakatan itu akan menjadi sebuah aturan bersama yang akan kita jalankan. Dan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey, dan stimulus respon tentang dunia. Di sini contohnya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi di sini kita dipahamkan dengan kata-kata ini, bila kita ingin membuat suatu perubahan, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, dengan cara kita memulai dari kita sendiri tanpa harus memaksa orang lain, insya Allah nanti lingkungan sekitar itu akan mengikuti, secara otomatis mengikuti kita. Itu. Ya, makna disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, di apa yang kita alami mungkin setiap hari untuk anak didik kita, di mana kata disiplin ini seakan-akan menjadi sebuah beban bagi anak-anak. Padahal kalau kita lakukan secara secara sadar, karena kita tertanam dalam hatinya ingin merubah sesuatu dari hal yang buruk ke yang baik, itu secara otomatis nanti kata disiplin itu seakan-akan sudah menjadi kewajiban terbiasa untuk kita lakukan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, kemudian teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar dan Dian Dosen menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, ya, menciptakan murid yang merdeka. Jadi anak-anak sekarang ini lebih leluasa dan
merdeka dalam belajarnya, beda dengan dulu. Ya. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi bagaimana kita menanamkan sikap disiplin kepada anak didik kita, yaitu dengan cara harus dimulai dari diri kita sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, dapat mengontrol diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk menerapkan disiplin, kadang pada murid kita ada yang secara otomatis dia paham atau mau mengikuti arahan-arahan yang baik dari Bapak Ibu guru, namun tidak menutup kemungkinan juga karena banyak murid itu banyak karakter, ada juga yang kadang melawan. Jadi untuk menanamkan sikap disiplin itu kalau tidak bisa dari dalam, kita juga memerlukan bantuan dari luar. Contohnya bisa koordinasi dengan orang tua. Jadi dengan cara begitu kita melihat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak didik kita. Nah, implementasi dari disiplin positif dan kebajikan universal. Ini profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, juga ada bergotong royong. Ini sering sudah dilakukan oleh anak didik kita. Yang pertama itu beriman dan bertakwa, otomatis karena kita berada di wilayah kota santri, ya otomatis di sini mayoritas Muslim semua, sudah tidak diragukan lagi. Berkebinekaan global ini kita harus bisa memahami budaya-budaya, keanekaragaman budaya yang ada di desa. Otomatis anak-anak sekarang bisa dengan cara Google, bisa juga ya. Kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini bagaimana kita memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Restitusi itu pemecahan masalah. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak ini kalau motivasinya hanya untuk tidak menghindari hukuman, jadi pertanyaan seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Jadi karena adanya sanksi hukuman sehingga dia mau melakukannya. Jadi tidak timbul dari dalam pribadi dirinya sendiri. Jadi karena adanya hukuman sehingga dia mau melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka.
Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat external. Ya. Jadi yang kedua ini adalah motivasi juga yang timbul dari eksternal. Dia mau melakukannya karena mengharap imbalan, pujian atau yang lainnya. Jadi tidak ada kesadaran dari dalam dirinya. Jadi dua sifat ini masih bersifat eksternal. Ya. Jadi ini bersifat eksternal. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berkelihatannya bersifat internal. Jadi pada nomor 3 ini motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberi pernyataan? Boleh? Monggo. Di bawah ini Anda akan diberikan satu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Ya, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Hukuman adalah identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, ini ada tabel di mana ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, ini bentuk tabel. Ini adalah identitas gagal, kemudian yang ini identitas sukses. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian untuk konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian restitusi murid, anak belajar memecahkan masalah. Nah, pada restitusi ini anak sudah bisa mulai bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua, untuk hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Untuk konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ya. Kemudian untuk restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian yang selanjutnya, dampak pada murid kalau hukuman yaitu marah, merasa bersalah, rendah diri, kemudian mengasihkan diri untuk hukumannya. Kemudian konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan, detention. Kemudian untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang terakhir, untuk hukuman, identitas gagal, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian untuk konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Untuk restitusi yaitu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ya, kita lanjut pada keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, jawablah dengan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yaitu untuk keselamatan jawabannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang sudah tertanam dalam diri kita. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan secara universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dari dua pertanyaan di atas ini secara global mungkin sudah tersirat dalam diri kita bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pertanyaan di atas itu keselamatan atau kesehatan, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, dalam keyakinan kelas ini apa yang dituliskan atau dijabarkan di folio ini, karton ini merupakan aspirasi atau keinginan murid itu sendiri. Jadi peraturan atau keyakinan yang dituliskan anak-anak ini sudah berdasarkan hati nuraninya, ya. Seperti ini. Seperti yang kita lihat di depan ini adalah bentuk oretan-oretan anak didik kita yang diyakini oleh mereka dan bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Tahapan membuat keyakinan kelas ada 8 tahapan, ya. Yang pertama, memberikan pengertian kepada siswa betapa pentingnya kesepakatan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, tahapannya ada 8. Pertama, kita memberi pemahaman, pengertian bahwa seberapa pentingnya keyakinan kelas itu. Jadi anak-anak itu agar lebih paham dan ngerti apa yang diinginkan nanti, ya. Kemudian yang kedua, setiap siswa menuliskan keinginannya pada sebuah kertas, kemudian ditempelkan ke papan tulis atau karton seperti yang sudah tadi dicontohkan oleh anak kelas 6, ya. Kemudian yang ketiga, tulisan siswa tersebut masih merupakan sebuah kesepakatan, ya. Jadi masih sebuah kesepakatan. Kemudian setelah itu kita mendiskusikan dengan siswa hal-hal yang perlu dibuat dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan dari beberapa contoh ungkapan anak-anak yang diinginkan, kemudian didiskusikan mana yang harus diambil, mana yang sesuai dengan kelas kita. Kemudian kita mendiskusikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian guru menampung ide-ide dan pendapat anak didik. Kemudian yang ke-6, guru bersama siswa menyimpulkan dari kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian yang ke-7, dari kesepakatan telah tentukan, guru bersama siswa menentukan konsekuensinya apabila kesepakatan tersebut dilanggar.
Jadi keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama, anak didik kita juga yang mengusulkan konsekuensinya itu apa kalau nanti pelanggaran. Jadi guru tidak ada tekanan untuk murid, dengan secara sendirinya murid memberikan hukuman pelanggaran kepada yang melanggar dari apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian yang terakhir 8, dari hasil keputusan bersama maka kesepakatan kelas tadi dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Contohnya itu ya. Ya, dari kesepakatan tadi, dari sekian banyak yang disampaikan oleh anak didik kita, kemudian kita diskusikan bersama maunya kelas itu seperti apa dan bagaimana nanti konsekuensinya kalau kita melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi seperti itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ini saya ambil dari 30 berapa anak. Jadi yang menjadi keyakinan kelas sekitar 25 kurang lebih seperti itu. Sebelumnya kan masing-masing anak mengusulkan. Jadi setelah melakukan diskusi bersama disepakati hanya ada beberapa dari sekian banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya tadi berbicara sopan. Satu contohnya yang sudah menjadi keyakinan yaitu berbicara sopan kepada siapa? Terutamanya kepada Bapak Ibu guru, kemudian juga sesama teman. Itu salah satu contohnya. Memakai pakaian yang rapi. Itu sudah kita jalankan. Bolehkah kita memakai pengharum atau minyak wangi? Kalau itu membuat lebih semangat kalian dalam belajar, kenapa tidak? Yang penting sudah menjadi sebuah keyakinan kelas dan menjadi kesepakatan bersama. Contohnya, murid sebelum masuk kelas harus menggunakan parfum sehingga di dalam kelas nanti aromanya seperti itu. Iya. Tidak apa-apa seperti itu. Ya kalau ada yang pusing, ya berarti kan tidak simpati. Jadi tidak menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi itu salah satu yang gugur karena ada yang tidak sepakat. Atau yang lainnya, sebelum pelajaran dimulai kita harus berdoa dan itu sudah dijalankan. Seperti itu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Betul. Jadi dalam membuat sebuah keyakinan kelas, semua warga kelas dilibatkan, yaitu guru dan semua murid. Jadi tidak ada perkecualian. Jadi semua murid mengusulkan keinginannya seperti apa, maunya apa. Jadi dari 35 anak kelas 6 saya berikan kesempatan. Kamu maunya apa? Silakan tuliskan tempel-tempel. Kemudian setelah itu kita diskusikan bersama. Kira-kira ini bisa enggak dijadikan keyakinan kelas? Setuju enggak? Setuju. Kalau setuju berarti lagi masuk satu. Kemudian ini pertanyaan yang kedua untuk si A. Apakah ini bisa dilaksanakan? Oh tidak Pak. Jadi kalau sudah tidak diperkenankan, jadi tidak usah dimasukkan. Jadi seperti itu. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh restitusi posisi kontrol seorang guru. Bagaimana kita Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu. Tadi sudah saya tayangkan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di situ ada yang pertama, dan video itu ada yang bersifat penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman atau pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Menurut Bapak Ibu, yang paling efektif dalam penanganan kasus untuk anak didik kita itu yang mana? Setelah melihat video tayangan tadi, kira-kira kasus yang dialami oleh Naren, ya betul, menurut Ibu manajer ya. Yang paling efektif itu kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ada pemecahan masalahnya. Jadi otomatis yang pertama penghubung. Pertama langsung menanyakan, anak-anak sudah kiut, bukan memperbaiki masalah. Jadi masalah tidak selesai, anak-anak tidak mungkin disiplin untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi dari 5 posisi kontrol ini bagaimana kita menggunakan yang kelima, yaitu sebagai manajer. Di video terakhir, jadi otomatis reaksinya murid itu lain daripada 1, 2, 3 dan yang lainnya. Jadi ada umpan balik yang baik, yang bagus dari anak didik kita ya. Itu mungkin nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya, bagaimana dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak didik kita harus bisa menjadi sebagai manajer untuk anak didik kita. Ini saya jabarkan. Restitusi 5 posisi kontrol. Disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Dan Gausen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi di teori ini bisa dilakukan kita sebagai pendidik khususnya, kemudian kita sebagai orang tua di rumah kepada anak kita, kemudian kita sebagai atasan untuk bawahan kita. Jadi seperti ini. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya,
atau awas. Nah, jadi kalimatnya seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Kemudian selalu, pasti selalu, yang terakhir sesat. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Jadi penghukum menurut guru ini, menurut dia caranya sendiri bagaimana supaya dia berhasil dalam pembelajarannya. Namun tidak begitu Bapak Ibu, karena kita mempunyai banyak macam karakter anak didik kita. Mungkin di depan kita anak didik itu akan patuh. Namun kalau menggunakan penghukum di luar kelas, pasti akan menimbulkan rasa dendam, benci atau yang lainnya. Kalau ini diterapkan. Yang kedua yaitu penghukum dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot kayak tadi, gampang dimarahin seperti itu. Jadi memang reaksinya lain, ya seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, Bapak Ibu, apakah pernah melakukan seperti ini? Pernah juga ya. Tidak menutup kemungkinan pernah dialami. Karena kadang kalau kita menghadapi bermacam karakter anak, emosi kadang memang ada. Namun harus kita bisa dapat mengontrol ya. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Bagaimana kira-kira dari video? Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan takut. Itu yang kemungkinan terjadi. Dan alhamdulillah kalau di sekolah kita insyaallah aman. Ya, anak didik kita semuanya patuh dan hormat kepada gurunya. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah dari video tadi. Ya, dengan yang pertama tadi langsung keren teriak-teriak. Jadi penjabarannya nomor 1 sebagai penghukum. Cara yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tadi ya, video kedua. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tadi pada video kedua. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi metode yang kedua ini dengan cara membuat si murid itu merasa bersalah tidak ada salahnya. Seperti itu. Yang ketiga, tentunya membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus sedih, kemudian bahasa tubuh merapat pada anak asuh. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila seperti caranya? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tadi ini mukanya kan lain, cemburu, seperti itu. Ya, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti itu. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sebagai teman. Selanjutnya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, guru tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata. Nanti murid itu merasa ketergantungan karena sering dibantu. Nanti selalu berharap kepada gurunya untuk dibantu. Jadi negatifnya di situ. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi negatifnya dalam sebuah teman ini nanti murid itu selalu ketergantungan dan selalu berharap bantuan dari Bapak Ibu guru. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi di antara contoh semua, di antara 10 teman guru di sini, nanti ada yang menggunakan posisi yang ketiga sebagai teman ini. Nanti anak-anak itu akan tergantung pada salah satu guru itu. Nanti guru-guru yang lain ada perbedaan begitu. Jadi negatifnya begitu. Teman, ada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum menyenangkan. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan, karena di posisi ini sebagai teman, jadi ada sedikit lalai murid. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, ya, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Memantau berarti mengawasi. Memantau, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang keempat sebagai pemantau kita sudah ada. Yang kelima sebagai manajer. Nah, yang kelima dari video itu yang paling terakhir sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di video tadi, karena terlambat datang ke sekolah, ditanyakan kenapa kamu terlambat, tidurnya kesiangan. Nah, jadi jalan keluarnya saya besok akan menyetel beker supaya tidak terlambat lagi. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid
bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Jadi posisi manajer ini mengembalikan lagi kepada murid. Kalau murid nanti melakukan kesalahan, kita kembalikan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tanyakan, apakah kamu yakin dengan permasalahan kamu, apa yang sudah kamu langgar pada keyakinan kelas? Seperti itu. Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer itu bukan kita harus mengatur. Jadi bagaimana kita membimbing anak didik kita supaya dia dapat menemukan dari permasalahan yang dia lakukan dengan jalan keluar yang dia temukan sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nih, manajer. Nada suara halus, tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masa ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Otomatis beda perlakuannya dengan awal itu. Pasti ada umpan balik yang baik dari murid kepada guru juga ya. Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang, ini. Kemudian atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendang dorong menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi memantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Ya. Nah, ini contoh penyelesaian masalah segitiga restitusi. Bisa menyimak Bapak Ibu guru penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi.
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, tadi itu adalah materi video segitiga restitusi bagaimana kita pemecahan masalah untuk murid kita. Dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi permasalahan yang dilakukan oleh murid itu kita stabilkan. Seperti yang video sudah sampaikan, caranya seperti itu tadi ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Jadi ada 3, 1 menstabilkan, 2 validasi tindakan,
Yang keempat menanyakan keyakinan. Yang ketiga. Ya. Nih contohnya gambarnya seperti ini. Ini validasi tindakan, kemudian menstabilkan, kemudian ini stabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Ini namanya segitiga restitusi. Sisi satu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian sisi dua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Adapun kalimatnya yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal ternyata itu. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Dia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. 1. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? 2. Apa nilai-nilai umum yang kita telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi seorang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi itulah segitiga restitusi pengertiannya, dan ini terakhir. Ya, inilah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita bersama. Saya akhiri mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Johari Effendi atas pemaparan materinya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sekolah ini. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup acara kita pada pagi menjelang siang ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.